Salam sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur kita bertemu dalam renungan kita hari ini. Biarlah kasih anugerah Tuhan dan pertolongan Tuhan selalu melingkupi kita dan menyertai kita. Dan biarlah dalam kehidupan kita ini selalu mencerminkan kasih Kristus, dan kita dilingkupi terus oleh kasih karunia daripada Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita renungkan hari ini membawa perubahan dalam hidup kita, dan kita menjadi lebih baik lagi, lebih bersukacita lagi, lebih bersyukur lagi kepada Tuhan. Dan lewat firman Tuhan, perenungan firman Tuhan, iman kita makin bertumbuh dan berbuah manis, dan kita menjadi berkat. Amin. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, kita mau memuliakan Tuhan lewat pujian kita. Kita katakan kepada Tuhan, lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Injil Yohanes pasal 8 ayat 21 sampai ayat 30. Demikian pembacaan firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri, dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Amin.
demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah iman dan kemerdekaan. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, renungan kita hari ini mengingatkan kita bahwa iman kepada Yesus sebagai utusan Bapa dari surga adalah kunci melepaskan diri dari maut atau memerdekakan kita dari maut dosa. Ya. Sekali lagi jemaat Tuhan, bahwa iman kepada Yesus sebagai utusan Bapa dari surga adalah kunci melepaskan diri dari maut atau memerdekakan kita dari maut atau dosa. Sedang jemaat Tuhan, hidup rohani menuntut kita melepaskan fokus duniawi dan percaya kepada Kristus yang ditinggikan di salib. Menuruti kehendak Allah seperti Yesus memerdekakan kita dari kematian rohani yang kita rasakan dalam kehidupan kita, sedang jemaat Tuhan. Ya. Iman memerdekakan kita, yaitu Yesus Kristus yang ditinggikan di kayu salib. Seperti Tuhan Yesus katakan tadi, saya akan pergi ke tempat di mana kamu tidak akan bisa ke sana. Ya, kecuali kita menghadapi kematian. Itu pun kalau kita masih dalam keberdosaan kita tidak bisa berjumpa dengan Yesus Kristus. Makanya Tuhan ingatkan mereka, tetapi mereka tidak paham, malah dia diejek. Apakah kamu mau bunuh diri, katanya. Karena mereka tidak paham apa sebenarnya arti daripada firman Tuhan itu, arti dari perkataan Yesus Kristus itu. Ya. Berikut kita akan belajar apa-apa poin-poin penting yang dapat kita pelajari dalam renungan kita hari ini. Yang pertama, bahaya mati dalam dosa. Seperti Tuhan katakan tadi, Yesus memperingatkan bahwa mereka yang tidak percaya kepadanya, akulah dia yang mempercayai Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, akan mati dalam dosanya. Ini menekankan bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus. Kalau kita masih dalam keberdosaan, kita akan mati, kita akan tidak bisa masuk ke kerajaan surga. Itu maksudnya. Bahaya mati dalam dosa kita. Ya, jemaat Tuhan. Dan juga Yesus katakan di sana bahwa perbedaan asal. Yesus katakan kamu dari bawah, aku dari atas. Artinya Yesus dari surga, kita dari tanah. Yesus menegaskan dia berasal dari atas surga. Sedangkan pendengarnya dari bawah dunia. Kita dipanggil untuk tidak fokus pada keduniaan, melainkan pada kehidupan rohani. Makanya perbedaan itu ada. Makanya Yesus ingatkan itu. Kita tidak sama, tetapi mereka tidak paham ini. Ya. Mereka tidak paham. Dan iman dan kemerdekaan akibat dosa adalah kematian. Tetapi iman kepada Yesus Kristus membawa kehidupan kekal. Menjadi murid Yesus yang setia memerdekakan kita dari perhambaan dosa. Ya. Menjadi murid Yesus yang setia memerdekakan kita dari perhambaan dosa. Yang setia, ya. Ingat, akibat dosa ialah kematian. Inilah yang mau Yesus tekankan di perkataannya tadi. Ya. Yesus wahyu Bapa. Yesus selalu melakukan kehendak Bapa yang mengutusnya. Ketaatan kita kepada Bapa adalah bukti bahwa kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. Yesus selalu berkata, saya melakukan kehendak Bapa. Apa yang saya lakukan semua berasal dari Bapa. Saya hanya melakukan kehendak daripada Bapa. Itu. Makanya Yesus katakan kepada mereka, imanmu yang harus diperbaiki, yang memerdekakan. Itu yang memerdekakan kita dari belenggu dosa. Iman percaya kita kepada Yesus Kristus, ya, supaya kita memperoleh kehidupan kekal, kerajaan surga. Maka Yesus ingatkan kita terus sampai kita paham dan mengerti apa maksud Tuhan. Tapi terkadang dosa yang selalu melingkupi kita, yang menguasai kita, yang menjadi penghalang kita
untuk mengerti maksud Tuhan, untuk mengerti apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita terus berkembang dalam dosa itu, sehingga dosa itu yang menjadi besar dan menghalangi kasih Tuhan itu sampai kepada kita. Keselamatan itu sampai kepada kita. Kita tidak membuka hati dan pikiran kita. Kita terus dalam pola pikir kita, dalam keterbatasan yang pemikiran kita yang sempit ini, selalu kita mendoakan Tuhan. Itulah yang membuat kita tidak bisa merdeka dari dosa. Iman percaya kita tidak bisa bertumbuh. Tetapi kalau kita memberikan ruang hati kita itu kepada Yesus Kristus dan mengisinya dengan baik, dan kita melakukan segala perintahnya dengan setia, yakin dan percaya, kita akan merdeka dari dosa. Amin. Mari sidang jemaat Tuhan, lewat ini kita belajar bagaimana perkataan Yesus. Agar dapat kita pahami dan mengerti, kita harus membuka hati kita supaya iman percaya kita bertumbuh dan kita dimerdekakan dari belenggu dosa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat segala kasih karunia-Mu yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Kami dapat memahami dan mengerti maksud Tuhan kepada kami. Tuhan, biarlah kami terus dapat memahami isi hati Tuhan, supaya segala dosa yang menghambat kasih-Mu kepada kami hancur ya Tuhan, dan kami dapat melihat kasih anugerah-Mu, kemuliaan-Mu yang luar biasa itu, dan supaya kami dimerdekakan dari dosa. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Dengan sayap-Mu naungiku, dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah.